orang yang ingin masuk Islam wajib disunat. Makanya sunat bagi kita mazhab Syafi'i hukumnya apa? Wajib. Padahal secara syariat hukumnya sunnah. Kok bisa? Lil wasail hukmul maqasid. Kita kalau disuruh naik ke loteng, kira-kira butuh tangga apa kagak tuh? Diwajibkan kita naik ke loteng. Wasilah cara kita naik ke loteng dengan apa? Dengan tangga. Maka hukum menggunakan tangga hukumnya apa? Menjadi wajib. Sholat harus dengan suci badan, tempat dan pakaian. Orang yang belum sunat dia membawa najis, berarti hukum sunat apa? Menjadi wajib. Kita wudhu dengan air, maka air menjadi wajib tuh dalam urusan berwudhu. Lil wasail hukmul maqasid. Siapa orang yang masuk Islam wajib di ni'matil imani wal islam wal hidayah man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Miftahi bahbi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi qiraatihi summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala fi ayatin ukhra wa idh ibtala Ibrahima rabbahu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Al mukarramun ma'asyal hadirin hadirat, para hujaj, para orang tua, para guru, jamaah majlis ta'lim, walimatul khitan, yang insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang kita muliakan sahibul hajah Mang Hasan beserta keluarga besarnya, khususnya cucunya yang dihitankan yang bernama Langit Muhammad Ibrahim. Kita doakan nih. Benar namanya Langit. Kita doakan Ananda Langit biar menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, bertakwa, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kita doain juga biar luka dari sunatnya cepat disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati tidak lupa guru kita bersama Abu Yal Habib Hamid bin Abdul Alkaf, yang sekalipun beliau tidak hadir di tengah kita, insya Allah keberkahan beliau, doa beliau, ilmu beliau tetap ada bersama kita. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, diselamatkan kembali ke Bekasi dalam keadaan sehat, bisa ngajar kita kembali. Dan kita doakan kakak beliau almarhum Habib Thohir bin Abdul Alkaf, Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ini guru kita luar biasa, Al-Karim Ibnul Karim, seorang yang mulia karena anak yang mulia. Kalau kita lihat silsilahnya luar biasa. Habib Thohir kita ketahui orang yang luar biasa kalimannya. Daerah Pekalongan, Tegal, Semarang tuh siapa yang nggak kenal Habib Thohir? Tegasnya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Di Jakarta Dr. Ahmad bin Abdul Alkaf yang sering kita lihat di ILC,
Alim apa kagak? Luar biasa. Habib Ali Zainal Abidin dicondet juga. Jadi luar biasa nih kita punya guru. Silsilah keturunannya ini orang alim semua. Belajarnya di Mekah semua tuh. Di Abuya Muhammad Said Alwi Al-Maliki Rusaipah. Makanya sangat rugi kalau kita kagak ngaji dengan guru kita Habib Hamid bin Abdullah Al-Ghazali. Juga tidak lupa orang tua kita Ayahanda Kiai Yusman Qurtubi dan juga para asatidzah Ustadz Hamawi. Kita doakan guru-guru kita biar pada panjang umur, sehat walafiat, para hujah, Bapak Jianto, serta yang lainnya, tokoh masyarakat semuanya yang hadir, tim Hadrah Habibur Rasul yang diketuai oleh Ustadz Mardani, kita doakan juga semoga senantiasa diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diringankan langkah kaki kita dalam memenuhi undangan Shahibul Hajah, yaitu walimatul khitan. Pestanya orang yang sunatan. Dalam agama banyak tuh yang namanya walimah. Salah satunya adalah walimatul khitan, walimah sunat. Ada walimatul arus, walimah pernikahan. Ada walimatul safar, walimah orang mau bepergian haji dan umroh. Ada walimatul wakiroh, itu pesta kalau orang nempatin rumah baru tuh, kata Imam Syafi'i. Jadi banyak tuh, dari sekian banyak walimah yang wajib hanya satu yang wajib kita hadiri. Apa itu? Walimatul arus, pesta pernikahan. Undangan nyampe ke rumah kita dengan nama kita, kalau kagak datang, kagak ada uzur, kagak ada halangan, kita berdosa karena itu kewajiban. Sisanya hukumnya sunnah. Walimah safar, khitan, walimatul wakiroh. Alhamdulillah malam hari ini kita menghadiri sekalipun tadi gerimis atau hujan. Semoga pulang dari sini kita mendapatkan nikmat berupa pahala yang banyak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca dari Yasin, dari tahlil, dari maulid, dari salawat, dari doa, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa pengajian setiap malam Senin dengan berbagai macam lika-likunya. Alhamdulillah masih terus berjalan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang ada di kampung kita, nikmat yang sangat besar di masyarakat kita. Kenapa? Ada sarana bagi kita untuk beribadah. Makanya kita selalu istiqomah dalam mengaji. Kalau kita pengen mendapat suatu kebaikan dalam beribadah, yaitu dengan cara apa? Istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah, bukan itu. Istiqomah itu apa? Lurus, dawam, dan juga selalu dilakukan, itu istiqomah. Orang yang istiqomah dalam beribadah, dalam mengaji, dalam segala apapun, ibarat huruf alif dalam hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Dibuka dengan apa? Alif. Ditutup dengan ya. Coba kita amati huruf alif ini, luar biasa. Dimanapun dia berada, mau di tengah kalimat, di akhir kalimat, tetap dia berdiri tegak. Mau dia alifnya kecil, sebagai tanda panjang 2 harokat, tetap dia apa? Lurus. Makanya luar biasa nih, kalau kita istiqomah tuh, kita akan menjadi orang yang paling mutaqaddiman, orang yang paling maju dalam segala hal. Yang bengkok-bengkok kayak ain tuh, gimana bentuknya? Kayak lagi mangap. Huruf to kayak lagi apa? Kayak orang lagi kembung. Huruf iya sepanjang apapun kita tulis, ujung-ujungnya apa? Bengkok juga. Dan kebanyakan ditaruh di mana? Di akhir kalimat tuh yang namanya iya. Makanya nih kita dalam segala urusan apapun belajar dari huruf alif dalam hijaiyah. Kun mustaqiman takun mutaqaddiman. Jadilah orang yang istiqomah, termasuk dalam mengaji, kita akan menjadi orang yang paling maju. Jangan urusan ngaji dah, urusan berdagang. Sehari buka, sehari kagak, sehari buka, sehari kagak bakal untung. Taunya orang nutup aja tuh. Main hadroh, istiqomah sama kagak beda.
Yang istiqomah bakalan gede tuh, bakalan kayak Nurul Mustafa, kayak Nurul Fajri, kayak MR. Yang ngajinya anget-angetan maka gak bakal maju, ada juga bubar. Begitupun kita ngaji nih. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Kita khususkan setiap malam Senin kita mengaji di Syahidur Rasul bersama guru kita Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Gham. Yang terpenting dalam mengaji kita diberikan nikmat hidayah. Ini luar biasa. Nikmat hidayah adalah nikmat yang menuntun kita untuk semangat dalam beribadah. Siapapun kita kalau dikasih nikmat hidayah bakalan semangat dalam beribadah. Kata Imam Ahmad Al-Busiri dalam syair beliau mengatakan, wa idza halatil hidayah qalban nasyitatil ibadatil a'dha. Kalau hati kita, diri kita udah dikasih nikmat hidayah, bakalan semangat diri kita untuk beribadah. Jadi sejatinya orang yang semangat ibadah ada dalam dirinya nikmat hidayah. Orang dikasih hidayah ke masjid kagak kudu dengar azan. Ke masjid kagak kudu diundang, ke majelis taklim kagak kudu dibilangin, dia datang sendirinya tuh. Nggak perlu di WA, nggak perlu dikasih undangan. Orang yang diberikan hidayah. Tapi kalau orang nggak dikasih hidayah tuh, masjid depan biji mata juga kagak bakal datang. Azan segede-gedenya samping musola, samping masjid kagak bakal datang. Kenapa? Belum dikasih nikmat hidayah. Makanya ini kita penting nih. Yang bapak-bapak ngaji kan enak tuh. Yang ibu-ibu juga ngaji. Kadang kita juga merasa luar biasa ya orang sekarang. Pulang kerja jam 5 sore udah rapi tuh, udah mandi, duduk depan rumah pakai sarung, pakai koko, pakai songkok, ya udah kayak Pak Lurah tuh. Diajak ngaji ada aja tuh alasannya tuh. Penyakit kumat, segala macam, urat asam segala macam tuh penyakitnya tuh. Ya. Jadi apa? Banyak banget alasannya. Banyak banget ngelesnya. Padahal diajak ngaji, ayo aja udah ikut aja. Makanya ini kita jaga nih pengajian ini. Sekalipun nggak ada yang narik di Masjid Syarif kita juga hadir itu. Kita baca maulid nih. Waduh sepanjang minggu kita membaca maulid kagak ada bosannya. Seandainya kata Imam Habib Syekh Abdurrahman Adibai itu dalam maulidnya beliau mengatakan, walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajibah. Seandainya setiap hari, setiap waktu kita ngadain maulid buat Nabi Muhammad, itu niscaya kewajiban bagi kita. Mau bulan maulid, mau kagak bulan maulid, itu kita ngerayain maulid pantas-pantas saja. Kenapa? Nur, cahaya Nabi Muhammad diciptakan sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum waktu, minggu, hari, tahun semuanya diciptakan. Makanya luar biasa, acara apapun dibacakan maulid menjadi pantas. Walimatul khitan baca maulid pantas. Ada orang mau hajatan baca maulid pantas. Ini tim hadir dari hajatan tadi langsung sini nih. Semoga masih ada tenaganya nih. Semangat ya. Apalagi haul 100 hari, 40 hari nempatin rumah, semuanya pantas kalau kita bacain maulid. Kenapa? Di situ ada keberkahan. Karena kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi masih hidup, hayyun fi qabrihi, hidup di dalam kuburnya, membalas semua orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada orang yang membacakan salam kepada beliau. Makanya Nabi itu bagi beberapa orang yang memiliki istimewaan, ya qazatan melihat Nabi secara nyata, bukan lagi dalam mimpi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khitan itu dalam bahasa Arab artinya memotong. Secara syariat qat'ul kulfah, memotong sebagian daripada ujung, mohon maaf, kulit yang ada di kemaluan. Ini secara pengertian, ta'rif pengertian dari khitan. Hukum khitan ini ada 3. Ini dalam kitab Takriratus Sadidah karya Habib Hasan Al-Kaf. Yang pertama, hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Menurut siapa? Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Laki wajib disunat, perempuan wajib juga disunat. Yang kedua, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, laki sunnah, perempuan juga sunnah.
Yang ketiga, Imam Rafi'i, salah satu murid Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Bagi laki wajib, bagi perempuan sunnah. Tapi Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan dosa besar bagi laki-laki kalau kagak disunat. Kenapa? Dia membawa najis kemana-mana. Bagi perempuan dia hanya berdosa saja, tapi tidak dosa besar karena dia tidak membawa najis. Ini secara pengertian dan hukum. Banyak dalilnya, banyak tuntutannya. Yang pertama, kalau kita bicara masalah sunat, tidak jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa izibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin. Nabi Ibrahim ini luar biasa. Beliau menjadi contoh, menjadi teladan dalam urusan berumah tangga. Kenapa? Beliau Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleha. Lahirlah anak Nabi Ismail, soleh apa kagak tuh? Soleh. Nabi Nuh, beliau soleh, istrinya kurang soleh. Lahirlah anak Kan'an, soleh apa kagak tuh? Kagak. Siapa lagi? Banyak contoh ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah sebagai tuntutan bagi gambaran kita yang ingin menjalankan berumah tangga, termasuk contohnya Nabi Ibrahim. Nah, kata Nabi, awwalu man ikhtatana, manusia yang pertama kali disunat di khitan Ibrahim alaihissalam itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa khtatana bil qudum wa umruhu samanina sanah. Beliau Nabi Ibrahim itu sunat dengan kudum. Kudum ini dua arti. Yang pertama kampak kecil, yang kedua nama kampung di kota Suriah. Bayangin nih, orang Cina 40 tahun mu'alaf. Dengar hadis ini ketakutan, dia nggak usah. Kenapa? Si sunatnya pakai kampak. Dulu belum ada teknologi tuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu sunatnya umur berapa? 80 tahun, bayangin. Udah kayak apa kerasnya tuh. Kayak ngeri kita ngebayanginnya. Tapi Nabi Ibrahim orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ketika langsung dikasih perintah untuk sunat, langsung beliau apa? Kerjain. Dalam hadis Nabi itu dikisahkan, jadi begini. Jadi Nabi Ibrahim ini ketika disuruh sunat sama Allah, langsung sunat, kagak mikir. Padahal apa? Diwahyukan ajal tak. Wahai Nabi Ibrahim, engkau ini terlalu terburu-buru. Padahal Allah pengen ngasih suatu alat, yang mana alat ini tidak akan membuat sakit Nabi Ibrahim dalam sunatnya. Makanya dalam penjelasan di situ fashtadda, Nabi Ibrahim kesakitan, kelengeran. Kenapa? Pakai kampak, coba bayangin. Makanya yang namanya sunat itu apa? Pasti dia akan merasakan sakit. Kenapa? Ada aliran darah di situ, sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan. Begitu juga hadis Nabi SAW, man aslama falyukhtatana. Siapa orang yang ingin masuk Islam wajib disunat. Makanya sunat bagi kita mazhab Syafi'i hukumnya apa? Wajib. Padahal secara syariat hukumnya sunnah. Kok bisa? Lil wasail hukmul maqasid. Kita kalau disuruh naik ke loteng, kira-kira butuh tangga apa kagak tuh? Diwajibkan kita naik ke loteng. Wasilah cara kita naik ke loteng dengan apa? Dengan tangga. Maka hukum menggunakan tangga hukumnya apa? Menjadi wajib. Sholat harus dengan suci badan, tempat dan pakaian. Orang yang belum sunat dia membawa najis, berarti hukum sunat apa? Menjadi wajib. Kita wudhu dengan air, maka air menjadi wajib tuh dalam urusan berwudhu. Lil wasail hukmul maqasid. Siapa orang yang masuk Islam wajib dikhitan. Ada seorang mu'alaf datang kepada Nabi mengadu, ya Rasul, saya udah masuk Islam. Kata Nabi apa? Alki anka sya'rul kufri, lepasin tuh rambut kekafiranmu. Waqtatin, dan sunatlah. Dalam asar dikatakan orang yang belum sunat kagak boleh pergi haji. Dalam asar dikatakan orang yang belum sunat kalau dia nyembelih hewan tuh kagak boleh kita makan sembelihannya. Kenapa? Dianggap dia belum masuk Islam. Tidak diterima sholatnya, tidak dimakan apa? Kurbannya tuh orang yang belum sunat ya. Makanya ini
menjadi kewajiban bagi orang tua yang punya anak laki, harus dia diapain? Disunat. Nabi Ismail 13 hari setelah kelahiran disunatnya. Nabi Ishak 7 hari setelah dilahirkan. Nabi Muhammad wulida maktunan, salah satunya manusia di dunia yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Kira-kira luar biasa gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengertian, dari hukum, dari dalil, kita akan menuju kepada yang namanya hikmah dari berkhitan. Ini yang paling penting. Yang pertama adalah kita dalam rangka mendidik, menciptakan anak yang soleh dan solehah. Dan sekali lagi ini kagak gampang. Ini yang udah pada nikah, yang udah pada berkeluarga, pengen punya anak soleh, anak yang solehah, tidak gampang prosesnya. Dalam agama Nabi udah ngajari tuh sejabar-jabar, sejelas-jelasnya. Bahkan sebelum berkeluarga, bagi laki-laki pilih calon istri yang solehah. Memang Nabi mengatakan pilih karena kecantikan, karena kekayaan, karena nasab. Tapi ujung-ujungnya Nabi apa? Fasfar bizatiddin, berbahagialah orang yang milih karena agama. Bagi perempuan juga sama tuh. Kita sebagai bapak yang punya anak perawan, idza ja'akum man tardawna dinau, yang menurut kita ini bagus agamanya, jangan ditolak. Kalau kagak bakal datang musibah tuh. Jadi ujung-ujungnya agama. Lalu ketika kita ingin misalnya nih punya anak, kan udah ada prosesnya tuh. Ada amal. Emang orang punya anak diem-dieman gitu? Kan kagak. Yang harus dilakukan sebagai orang tua apa? Memakan makanan yang halal. Kenapa? Yang namanya, mohon maaf, sperma itu hasil dari apa? Saripati makanan. Bagaimana bisa ini saripati makanan yang berbentuk sperma, mohon maaf, menjadi baik kalau yang kita makan makanan yang haram. Makanya tuh banyak prosesnya tuh. 4 bulanan kita ngundang pengajian ibu-ibu, keluar duit lagi baca maulid. 7 bulanan juga kadang kita ngundang pengajian ibu-ibu, duit lagi aja tuh. Belum lahiran, duit lagi apa kagak tuh? Duit. Belum yang sesar bisa puluhan juta. Akikah, duit lagi kagak tuh? Yang laki 2 kambing, 1 kambing 3,5 juta. 2 kambing berapa? 2 juta. Belum habibnya, belum hadis segala macam, udah habis berapa tuh? Anak perempuan 3,5 juta tuh. Ketahuan dah. Tapi kita senang sebagai orang tua tuh. Sekalipun keluar duit banyak dalam rangka mendidik dari kecil anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Belum lagi nanti udah gede dikit diajarin baca Al-Quran, dimasukin pesantren yayasan agar mengenal agama. Ini semua adalah proses, termasuk urusan kita khitan. Khitan ini yang diharuskan adalah orang tuanya yang nyuruh. Nggak bisa bocah ini apa? Sunat sendiri. Sebagaimana akikah. Akikah itu kan yang disunahkan apa? Orang tuanya. Kalau nih bocah belum balik, tapi kalau udah balik dia berakikah sendiri. Yang kedua, hikmah dari khitan apa? Menjaga kesehatan. Ini yang paling penting. Orang yang sunat akan lebih sehat dibanding orang yang kagak sunat. Orang yang sudah sunat, dia telah menghilangkan najis di dalam tubuhnya, menghilangkan kekotoran. Bayangin kalau kita belum sunat tuh, tiap hari kita bawa kotoran, itu bisa kanker kulit tuh. Bahayanya apa? Setan akan ngikutin orang yang belum sunat. Kenapa? Dalam dirinya ada najis. Ini dari segi kesehatan. Yang ketiga, mohon maaf, yang udah nikah, beda rasanya orang yang udah sunat sama yang belum. Ini yang BPJS diem aja nih, barisan para jomblo setia. Bisa kita doain yang belum nikah biar pada cepat nikah. Yang udah nikah belum punya anak, kita doain biar cepat punya anak. Ternyata beda tuh dari segi apa? Mohon maaf, biologis. Ini bukan porno, ini majlis mulia. Ini nggak apa-apa, kita ngejelasin urusan ilmu agama. Yang udah sunat sama yang belum tuh beda rasanya. Kita nggak tahu yang rasain siapa ya. Istri kita tuh, tanyain aja tuh. Kita makan pisang tuh, coba dikupas sama belum dikupas enakan mana? Makan jeruk coba, penyakit belum dikupas ya. Kulit jeruk apa ya? Pahit. Ini luar biasa. Agama ini mensyariatkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang selanjutnya, kita mengajarin anak kita tuh, bagi anak laki-laki ngapain?
bahwasanya hidup yang kita jalani ini luar biasa berat rintangannya. Itu anak laki waktu kecil disunat, dia ngeluarin darah. Artinya apa? Dia berjuang tuh. Dia rela kehilangan kulit, mohon maaf, yang di kemaluannya, dengan cara mohon maaf yang bahkan kurang sopan, dipotong, bayangin. Itu kesakitan bocah tuh. Ini menunjukkan apa? Islam mengajarkan bagi kita hidup ini nggak mudah. Dari kecil bocah laki kudu diajarin apa? Sesuatu yang pengorbanan, termasuk mengorbankan mohon maaf kulit kemaluannya. Selanjutnya apa hikmah dari sunat? Mendahulukan kepentingan Allah dibanding kepentingan yang lain nih bagi orang tua. Kenapa? Bocah yang udah sunat dia dihitung sholatnya sholat yang sah. Makanya mungkin ulama kita mengatakan sunnahnya sunat itu bagi laki-laki 7 hari. Tapi kalau kita kayaknya nggak tega. Bagusnya sunat tuh karena pergantian zaman ketika umur 7 tahun. Sebelum anak itu memasuki usia tamyiz, bisa membedakan mana roti, mana tai kotok, mana batako, mana duit tuh. Artinya apa? Tuh bocah udah bisa mandi sendiri, cebok sendiri, makan sendiri, namanya tamyiz. Dikatakan ulama kita tuh bocah 5-7 tahun disunat tuh. Supaya ketika dia belajar sholat udah rapih dirinya dari yang namanya najis. Laki-laki dengan cara apa sunatnya? Al-aqlah, yaitu kuluf itu kulit yang ada di ujung kemaluan dihilangkan. Kalau perempuan dengan cara apa? Dibesat sedikit tuh. Sekarang kalau istri kita lahiran di rumah sakit, itu dokternya nggak mau nyunat. Itu peraturan dari sononya. Kita sebagai orang tua yang beriman jangan sampai anak perempuan kita kagak disunat. Tibang dibesat dong dikit set. Biasanya bidan-bidan itu masih apa? Ngelayani yang namanya sunat perempuan. Ini hikmahnya apa? Perempuan kalau belum disunat kayak binatang tuh. Apanya? Hawa nafsunya. Kerjaannya apa? Kawin mulu. Syahwatnya gede. Kalau istiqsal namanya, kebanyakan disunat dipotong, dia kayak benda mati, kagak ada syahwatnya. Makanya bahaya nih, bagi perempuan yang sunat itu kudu pas tuh. Jangan sampai kebanyakan, nggak punya nafsu. Jangan sampai kagak dipotong kayak binatang. Nafsunya gede, tiap hari makan kawin aja tuh. Nah hikmah dari nikah tadi apa? Kita mendahulukan perintah Allah dibanding perintah yang lain, terutama untuk urusan beribadah. Kita pengen anak kita sholatnya sah, zakatnya sah, puasanya sah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara disunat. Inilah pengertian hukum hikmah daripada khitan. Jadi ini luar biasa. Kita diundang pada malam hari ini walimatul khitan dalam rangka kita mendoakan ananda langit yang sudah dikhitan ditutup dengan apa? Dengan selamatan bagus. Kita kalau sunatan jangan dangdutan, jangan orkes, jangan nonton film. Ya. Kita sunatan apa? Bikin pengajian nih. Ini kan apa? Mansana sunatan hasanatan. Siapa orang yang mensunahkan kebaikan bagi sahibul bait, pahalanya banyak. Seandainya yang datang hari ini 80 orang, Mang Hasan mendapatkan 80 orang yang sedang mengaji. Tapi sebaliknya kalau Mang Hasan sunatan bikin dangdutan, biduannya seksi segala macam, itu menimbulkan dosa. Mang Hasan sebagai sahibul bait juga mendapatkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Makanya nih di masyarakat kita isi semua acara keagamaan atau kagak dengan pengajian. Insya Allah semakin berkah ya. Semoga di masyarakat ini kita nih banyak nih pengajian seperti ini ya, insya Allah yang jelek-jelek tuh bakalan hilang ya. Semoga yang jelek, karena apa? Kalau yang baik bergerak, yang jelek akan diem. Tapi kalau yang baik diem, yang jahat akan bergerak. Sedikit dari saya, kalau dibilang pengganti Habib Hamid kurang pantas. Ini ban serep aja nih. Habib Hamid lagi berhalangan ya. Imtisal amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.